Pagi itu, aku terbangun dengan bunyi tangisan pelan dari kamar bayi kami. Melihat istriku duduk di kursi goyang, menimang anak kami yang baru berusia 2 bulan, seolah semuanya baik-baik saja. Wajahnya tampak lembut, meskipun bayangan kelelahan mulai terlihat di bawah matanya. Sambil berbisik pelan, dia menyanyikan lagu Nina Bobo. Suaranya terdengar seperti doa yang lembut. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan perasaan hangat. Aku pikir inilah definisi kebahagiaan, keluarga kecilku yang baru saja lengkap. Tapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit kujelaskan. Beberapa minggu terakhir aku merasa ada dinding tak kasat mata yang perlahan muncul di antara kami. Dia sering tampak sibuk dengan ponselnya, menjauhkan layar ketika aku mendekat, dan terlalu sering bilang lelah setiap kali aku ingin berbicara. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya akibat kelelahan karena merawat bayi yang baru lahir. Tapi pagi itu, ketika aku mengambil ponselnya yang tertinggal di meja, ada pesan masuk yang membuat dadaku berdegup kencang. "Bagaimana kabarnya? Aku tidak sabar bertemu lagi." Pesan itu muncul dari nama kontak yang tidak kukenal, hanya huruf awal, A. Tanganku gemetar, tapi aku menahan diri untuk tidak membuka lebih jauh. Aku hanya berdiri di sana, mencoba meredam gelombang emosi yang tiba-tiba melanda. Aku menatap istriku dari kejauhan, yang masih sibuk dengan anak kami, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa asing dengan seseorang yang seharusnya paling dekat denganku. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengabaikan firasat buruk yang terus menghantui pikiranku. Aku meyakinkan diriku bahwa pesan itu mungkin salah paham atau hanya pesan biasa. Tapi semakin aku mencoba berpura-pura tidak tahu, semakin sulit rasanya untuk tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi di belakangku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ponselnya selalu ada di dekatnya, dan dia tampak lebih sering menguncinya dengan kata sandi baru. Ketika kutanya, dia hanya berkata bahwa itu untuk menjaga privasi. Dia semakin sering keluar rumah dengan alasan pergi ke toko atau mengantar pesanan makanan untuk tambahan penghasilan. Sesuatu yang sebenarnya tak pernah jadi kebiasaannya sebelumnya. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk menunggu. Dia berkata ingin pergi sebentar, hanya untuk membeli beberapa perlengkapan bayi di toko dekat rumah. Namun, hampir 2 jam berlalu dan dia belum juga pulang. Aku mencoba meneleponnya, tetapi ponselnya tidak aktif. Perasaan cemas mulai berubah menjadi kecurigaan. Ketika dia akhirnya pulang, aku menatapnya tajam. "Kenapa lama sekali? Toko tutup jam 9, tanyaku. Dia terdiam sejenak, wajahnya tampak bingung seolah sedang mencari alasan. "Aku tadi mampir ke rumah teman, ada barang yang kubutuhkan, dan dia bilang aku bisa mengambilnya malam ini." Jawabnya dengan nada yang terdengar terlalu datar. Aku tidak percaya, tapi aku menahan diri untuk tidak memulai pertengkaran. Aku tahu, jika ingin mencari jawaban, aku harus lebih cerdik. Malam itu, ketika dia tertidur, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Namun, layar ponsel itu terkunci, dan aku tak tahu kata sandinya yang baru. Keesokan harinya, aku mencari cara lain. Aku menunggu saat dia meninggalkan ponselnya di dapur. Ketika dia sedang sibuk di kamar mandi, aku dengan cepat mengambil ponselnya dan mencoba beberapa kombinasi tanggal ulang tahun kami. Akhirnya, layar itu terbuka. Pesan-pesan di aplikasi obrolannya terasa seperti tamparan keras di wajahku. Ada nama A di sana, dengan serangkaian percakapan yang begitu akrab dan intim. Aku tak sabar menunggu semuanya selesai. "Kita akan memulai hidup baru bersama," tulis pesan terakhir dari orang itu. Tanganku bergetar ketika aku membaca balasan dari istriku. Aku juga. Ini hanya soal waktu. Aku harus memastikan semuanya tidak mencurigakan dulu. Aku merasa seluruh dunia runtuh saat itu. Nafasku terasa sesak dan pandanganku kabur. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata di pesan itu terus terngiang di kepalaku. Memulai hidup baru bersama. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar merencanakan sesuatu di belakangku? Semakin lama aku berpikir, semakin jelas bahwa aku tidak bisa terus membiarkan ini menggantung tanpa jawaban. Esok harinya, aku memutuskan untuk mengonfrontasi istriku. Aku menunggunya selesai menyusui anak kami sebelum aku membuka percakapan. "Kita perlu bicara," kataku, mencoba menahan nada suaraku agar tidak terdengar penuh amarah. Dia menatapku, lalu duduk di sofa dengan ekspresi datar. "Apa ini tentang semalam? Aku tahu aku pulang terlambat, tapi aku sudah menjelaskan alasannya," katanya tanpa ekspresi bersalah.
Aku menggeleng pelan. Aku tidak bicara soal itu, aku bicara soal ini. Aku menunjukkan ponselnya, layar yang masih terbuka menampilkan pesan terakhir dari Dia terdiam sejenak, tapi aku bisa melihat bagaimana ekspresinya berubah. Wajahnya menegang dan matanya berkedip cepat, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Siapa dia? Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak ingin kau tahu seperti ini, katanya pelan. Tapi ya, aku menjalin hubungan dengan seorang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kata-katanya menghantamku seperti pukulan keras. Kau bercanda kan? Kita punya anak, keluarga. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Dia tetap duduk di tempatnya, suaranya mulai meninggi. Kau pikir ini mudah bagiku? Aku sudah terlalu lama merasa sendirian dalam pernikahan ini. Kau tidak pernah benar-benar ada untukku. Aku butuh seseorang yang peduli. Aku merasa marah, kecewa, dan terluka sekaligus. Tapi sebelum aku bisa berkata lebih jauh, dia melanjutkan. Aku ingin pergi. Aku ingin memulai hidup baru dengan dia. Dia juga sudah menunggu anak dari hubungan kami. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pernyataannya seperti petir yang menghancurkan seluruh dunia yang telah kubangun. Aku merasa marah, tapi di saat yang sama, aku juga merasa terlalu hancur untuk bereaksi. Semua yang pernah kupercayai tentang keluargaku, pernikahanku, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Malam itu, setelah dia pergi tidur, aku duduk di kamar bayi kami. Aku menatap anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang kekacauan yang sedang terjadi. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku harus membuat keputusan untuk dia. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti neraka. Dia masih tinggal di rumah, tetapi hanya untuk sementara. Kami hampir tidak berbicara, dan setiap kali aku melihatnya, aku hanya merasakan luka yang semakin dalam. Aku tahu bahwa perpisahan sudah tak terhindarkan, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tidak tahu harus memulai dari mana untuk menghadapi semuanya. Masalah semakin rumit ketika aku menerima panggilan dari seorang pria yang tidak kukenal. Suaranya keras dan bernada mengancam. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Dia punya utang dan aku tahu kau punya uang untuk melunasinya, katanya dengan nada dingin. Aku terdiam, mencoba memahami maksud dari ancaman itu. Ternyata, pria yang berselingkuh dengan istriku terlibat masalah hukum dan utang besar. Kini, aku yang dijadikan target oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Aku merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang bukan hanya menghancurkan keluarga kecilku, tetapi juga menyeretku ke dalam persoalan yang bahkan tidak kukenal sebelumnya. Aku mencoba berbicara dengan istriku. Kau tahu apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini mengancamku karena hubunganmu dengan dia, kataku dengan nada tinggi. Dia hanya terdiam. Aku tidak tahu kalau ini akan sampai sejauh ini, jawabnya dengan suara kecil. Tapi itu tidak cukup. Jawaban itu hanya membuatku semakin merasa dihancurkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Beban ini terlalu berat untuk kutanggung sendiri. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa bergantung padanya lagi. Setiap malam aku merenung, mencoba mencari jalan keluar. Kadang aku merasa putus asa. Tetapi setiap kali aku melihat anakku, aku tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Pada suatu malam, ketika tekanan semakin memuncak, aku mengambil keputusan untuk menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara. Aku menceritakan semuanya, dari perselingkuhan, ancaman, hingga masalah utang yang melibatkan pria itu. Temanku menyarankan agar aku segera memutuskan hubungan secara hukum dengan istriku, agar aku tidak terseret lebih jauh dalam kekacauan ini. Prosesnya tidak mudah. Aku harus menghadapi berbagai tekanan dari pihak-pihak yang menuntut pembayaran, hingga reaksi dari keluarga yang merasa kecewa dengan situasi ini. Tapi aku tahu, jika aku tidak segera bertindak, semuanya akan menjadi lebih buruk. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya aku menyelesaikan proses perceraian kami. Itu adalah keputusan yang sangat berat, tetapi tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan tekanan yang ditimbulkan oleh hubungan ini. Istriku akhirnya pergi bersama pria itu, meninggalkan aku dan anak kami. Masalah hukum yang ditinggalkan oleh pria tersebut tidak selesai begitu saja. Aku harus menghadapi pengadilan, menjelaskan bahwa aku tidak memiliki keterlibatan dalam utang atau penipuan yang mereka lakukan. Beruntung, dengan bantuan temanku yang seorang pengacara, aku berhasil membuktikan bahwa semua itu adalah tanggung jawab pria tersebut. Meskipun demikian, biaya hukum yang harus kutanggung hampir menghabiskan seluruh tabunganku.
Aku dan anakku pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hidupku jauh dari sempurna, tetapi aku merasa ada kedamaian yang perlahan-lahan mulai kembali. Setiap pagi, aku menatap wajah anakku yang tersenyum ceria. Dia adalah satu-satunya alasan aku terus bertahan. Namun, sebuah kejutan muncul ketika aku menemukan sebuah dokumen di dalam salah satu kotak barang-barang istriku yang tersisa. Dokumen itu adalah surat rencana pernikahan antara dia dan pria itu, lengkap dengan tanggal dan lokasi yang sudah ditentukan. Tapi ada yang aneh, surat itu menyebutkan bahwa pernikahan itu direncanakan sebelum anak kami lahir. Itu berarti hubungan mereka sudah berjalan jauh lebih lama daripada yang pernah diakuinya. Aku merasa marah, tetapi lebih dari itu, aku merasa lega. Aku kini tahu bahwa keputusanku untuk berpisah adalah langkah yang tepat. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang hilang, tetapi aku bertekad untuk memulai lagi, kali ini dengan fokus penuh pada anakku. Hidupku berubah total, tetapi aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hubungan yang dipaksakan. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Dan meskipun rasa sakit itu masih ada, aku tahu bahwa aku akan terus berjuang demi masa depan anakku